Ya, kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya, yaitu modul kedua, yaitu mengenai konsep sistem informasi. Untuk kompetensi yang hendak dicapai melalui modul 2 ini, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama, menjelaskan pengertian dan arti penting sistem informasi bagi organisasi. Yang kedua, menjelaskan perkembangan dari sistem informasi. Yang ketiga, menjelaskan peran-peran dari sistem informasi. Yang keempat, menjelaskan konsep dasar sistem informasi manajemen. Yang kelima, menjelaskan kerangka kerja sistem informasi. Yang keenam, menjelaskan rancang bangun dan komponen-komponen sistem informasi. Yang ketujuh, menjelaskan integrasi sistem informasi. Yang kedelapan, menjelaskan model pengolahan data. Yang kesembilan, menjelaskan model matematika. Yang kesepuluh, menjelaskan model logikal. Yang kesebelas, menunjukkan contoh-contoh aplikasi sistem informasi dalam organisasi. Yang ke-12, menjelaskan sistem informasi dan organisasi. Ya, mari kita mulai dari perkembangan sistem teknologi. Untuk era yang pertama itu sebenarnya dikenal sebagai era akuntansi dan operasional, di mana era ini dibagi dua, yaitu era akuntansi terjadi pada tahun 1950 sampai 1960-an, di mana fokus aplikasinya adalah untuk aplikasi akuntansi. Misalnya nih untuk aplikasi penggajian, piutang dagang, kas, dan lain sebagainya. Nah, saat itu kemudian memasuki pertengahan tahun 1960 sampai 1970-an, itu dikenal dengan yang namanya era operasional, yaitu di mana aplikasi sistem teknologi informasi tidak hanya untuk sekedar kegiatan akuntansi, tapi sudah mulai digunakan untuk aplikasi operasi lainnya, misalnya untuk pengendalian persediaan atau stok opnam, penjadwalan produksi, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini maka oleh karena itu, maka untuk era ini dikenal sebagai dengan sebutan era akuntansi dan operasional. Laporan-laporan dari hasil basis data pada periode ini itu biasanya banyak berupa informasi pencatatan nilai atau lebih dikenal dengan yang namanya scorekeeping information, di mana biasanya digunakan untuk manajemen yang tingkatnya di level bawah. Jadi cuman untuk manajerial level bawah, tidak sampai untuk middle level ataupun untuk upper level. Nah, ini disebut dengan sistem pengolahan transaksi atau Transaction Processing System atau TPS. Karena sistem ini, dia menangkap transaksi bisnis-bisnis yang terjadi, kemudian setelah ditangkap, itu dicatat di dokumen-dokumen dasar. Setelah itu dimasukkan ke dalam sistem dan direkam ke basis data. Setelah itu diolah menjadi informasi pencatatan nilai. Oleh karena itu disebut sebagai scorekeeping information. Jadi ini adalah contohnya sistem pengolahan transaksi. Jadi seperti dilihat ya, data transaksi bisnis dimasukkan di TPS, Transaction Processing System, disimpan di basis data, kemudian dibuat laporan. Nah, laporannya nanti ini didistribusikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu yang pertama pihak yang bertransaksi, yang kedua stakeholder, misalnya mereka butuh laporan-laporan. Kemudian yang ketiga itu manajer-manajer level bawah. Nah, itu untuk membantu mereka mengambil suatu tindakan atau memperoleh suatu informasi. Jadi, kenapa? Karena pada saat itu transaksi-transaksi bisnis itu lebih banyak terjadi di tingkat bawah atau operasional organisasi. Transaksi-transaksi bisnis ini dapat berupa transaksi-transaksi biasanya dibagi menjadi dua, yaitu transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Nah, setelah era itu kemudian dikenal yaitu era selanjutnya, yaitu adalah era informasi. Dimulai pada awal tahun 1970-an sampai pada awal tahun 1980-an. Jadi kurang lebih 10 tahun. Nah, pada saat ini aplikasi sudah mulai digunakan sebagai informasi pengambilan keputusan oleh pihak manajemen. Kalau yang tadi cuma sampai di tingkat level bawah, sekarang sudah mulai dimanfaatkan oleh manajerial manajer level menengah.
Jadi mereka sudah mulai merasakan yang namanya manfaatnya. Bagaimana sih menggunakan aplikasi untuk pengambilan keputusan. Nah, manajer-manajer fungsi ini biasanya meliputi manajer pemasaran, manajer akuntansi, oleh karena itu dikenal sebagai SIPEM, SIAKU, kemudian keuangan, SIKEU, kemudian produksi, SIPRO, kemudian sumber daya manusia, SISDM. Ya. Nah, itu dikatakan menjadi satu kesatuan, yaitu namanya sistem informasi manajemen. Setelah masuk di era informasi, dia berkembang lagi menjadi era jaringan, yaitu dimulai pada saat pertengahan tahun 1980-an, di mana perusahaan sudah dihubungkan dengan jaringan STI untuk keperluan keuntungan strategi. Setelah memasuki era jaringan, kita memasuki era jaringan global. Nah, era jaringan global ini dimulai sejak pertengahan tahun 1990, di mana perusahaan sudah dihubungkan dengan jaringan STI secara global dengan teknologi telekomunikasi melalui internet. Berikut adalah nama-nama departemen di sistem teknologi informasi. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, untuk era yang pertama, yaitu era akuntansi dan operasi, itu departemen untuk sistem teknologi informasinya itu lebih dikenal dengan yang namanya Departemen Pengolahan Data dan Elektronik atau Departemen PDE. Kenapa? Karena dia cuma fungsinya mengolah data saja. Jadi dari data offline dimasukkan menjadi data elektronik. Jadi oleh karena disebut sebagai Departemen Pengolahan Data dan Elektronik. Kemudian terjadi perubahan yaitu atau perkembangan yaitu pada saat era informasi sehingga sudah mulai digunakan yang namanya Departemen Sistem Informasi atau Departemen SI. Nah, kemudian seperti yang saya sudah sebutkan juga sebelumnya, sistem-sistem ini mulai semakin berkembang, sehingga pada era jejaring dirasakan bahwa Departemen Sistem Informasi namanya sudah kurang sesuai. Oleh karena itu dikembangkan menjadi yang namanya Departemen Teknologi Informasi atau Departemen TI. Pada saat era jejaring global, itu masih sama, dikenal dengan Departemen Teknologi Informasi, tapi sekarang orang lebih prefer yang namanya Departemen Sistem Teknologi Informasi, karena dirasa cakupannya lebih luas. Apa sih peranan sistem teknologi informasi di dalam organisasi? Yang pertama, untuk melakukan efisiensi. Efisiensinya itu diperoleh melalui transaction processing system dan juga proses control system. Jadi melalui TPS dan PCS. Kemudian selain itu yang kedua, itu juga berperan untuk meningkatkan efektivitas. Misalnya ini dengan bantuan SIM, System Information Management, kemudian juga dengan bantuan DSS, Decision Support System. Jadi para manajerial bisa mendapatkan bantuan berupa pilihan beberapa keputusan yang dapat diambil. Yang ketiga, EIS, Executive Information System. Yang keempat, GIS, Geographic Information System. Ini menyediakan informasi bagi para manajer di organisasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan dengan lebih efektif. Kemudian yang ketiga, itu untuk mempermudah komunikasi, yaitu dengan cara menerapkan OAS, Office Automation System, yang mengintegrasikan pengguna sistem teknologi informasi, termasuk para manajer secara elektronik. Kalau dulu kirim suratnya bisa satu-satu manual, nah sekarang nggak perlu seperti itu, bisa lebih cepat. Kenapa? Karena sudah terintegrasi menjadi satu melalui Office Automation System. Jadi misalnya nih mau kirim mau tanya pertanyaan atau mau diskusi dengan kantor cabang yang ada di luar negeri atau di luar pulau, itu bisa lebih cepat dalam hitungan detik atau menit sudah bisa dilakukan. Kalau dulu kan harus berhari-hari atau misalnya harus angkat telepon. Nah, itu kan susah. Kalau sekarang semuanya sudah bisa didokumentasikan dengan baik.
Yang keempat itu membantu fungsi kolaborasi, yaitu melalui fasilitas video conference atau teleconference. Jadi sekarang kalau rapat, mau rapatnya di beda negara, mau rapatnya di beda pulau, itu nggak masalah. Bisa kapan saja. Yang kelima itu untuk meningkatkan kompetitif suatu bisnis, yaitu meningkatkan data kompetisi, yaitu dengan menggunakan SIS, Strategic Information System. Kenapa? Karena memang di sini kalau misalnya kita semakin cepat dapat datanya, kita bisa semakin cepat berkompetisi atau memasuki pasar. Nah, oleh karena itu sudah ada sistemnya, pasti ada orang yang mengaturnya dong. Ya, itu dikenal dengan yang namanya manajer STI. Apa sih yang dimaksud dengan peran manajer? Nah, berikut ini adalah 8 peran manajer STI yang perlu diperhatikan. Yang pertama, peran manajer sistem teknologi informasi adalah menyelaraskan strategi bisnis dan sistem teknologi informasi secara dua arah. Kalau dulu orang biasanya, saya cuma bagian teknikal saja, saya nggak peduli dengan bagian bisnis. Yang bagian bisnis, ya cuma peduli dengan bagian bisnisnya aja, saya nggak peduli dengan bagian teknikalnya. Jadi biasanya komunikasinya itu kurang nyambung. Bukan kurang sih, lebih tepatnya benar-benar nggak nyambung. Tapi yang sekarang mereka bertujuannya untuk menyelaraskan antara bisnis dengan teknikal. Oleh karena itu, dapat dilihat pada tabel, itu ada perubahan peran manajer. Kalau dulu, dia dituntut untuk 80% pengetahuannya berupa teknikal. Tapi kalau sekarang, dia diminta setidaknya ada 80% pengetahuan mengenai bisnis. Kenapa? Untuk menyelaraskan antara strategi bisnis dan STI. Yang kedua, juga untuk membantu menciptakan hubungan yang efektif dengan manajer lini. Oleh karena itu, dulu yang sebelumnya berorientasi pada teknologi, kalau misalnya dulu kalian hendaknya bekerja sebagai manajer STI, fokusnya cuma yang ke teknologi aja, nggak peduli dengan orang. Nah, sekarang dia lebih berorientasi pada manusia, sehingga mampu menciptakan hubungan yang efektif dengan manajer lini. Yang ketiga, merencanakan, merancang, dan mengimplementasikan sistem-sistem baru. Yang keempat, membangun dan mengelola infrastruktur. Yang kelima, meningkatkan keahlian organisasi sistem teknologi informasi. Yang keenam, mengelola kerjasama dengan pemasok. Yang ketujuh, membangun kinerja yang tinggi. Yang kedelapan, mendesain ulang dan mengelola organisasi STI. Kenapa? Karena kan zaman terus berkembang ya, teknologi semakin berkembang. Bahkan karena perkembangan tersebut, selera masyarakat juga berubah. Oleh karena itu, untuk terus-menerus mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi, itu manajer STI harus sangat peka. Jadi dia harus senantiasa membangun dan mengelola infrastruktur, sekaligus membantu meningkatkan keahlian organisasi. Nah, juga jangan lupa mengelola kerjasama dengan para pemasok ya, untuk membangun kinerja yang tinggi. Nah, semuanya ini terjadi secara cyclic, jadi secara terus-menerus, secara berulang. Oleh karena itu, biasanya mereka harus terus selalu melakukan evaluasi dan melakukan pendesain ulang dalam fungsinya mengelola organisasi sistem teknologi informasi. Kalau dulu penekanannya pada efisiensi, kalau sekarang penekanannya itu pada kompetensi. Pada kompetisi, bukan kompetensi, maaf. Jadi bagaimana mampu bersaing head to head dengan perusahaan saingannya. Oke, ini adalah siklus pengolahan datanya. Jadi misalnya ini ada input itu data, kemudian diolah melalui suatu modul, kemudian disimpan di basis data, nah, sehingga menghasilkan output. Outputnya di sini berupa informasi yang nantinya akan digunakan oleh pihak manajerial maupun stakeholder. Apa sih yang dikenal sebagai komponen-komponen sistem informasi? Ada 7 komponen penting yang harus diperhatikan untuk memahami mengenai sistem informasi. Komponen yang pertama komponen input. Yang namanya suatu sistem pasti butuh yang namanya input dong. Yang kedua komponen model.
untuk proses pengolahannya. Yang ketiga komponen output, yaitu bisa dikenal dengan informasi atau hasilnya. Kemudian komponen teknologi, kemudian komponen software dan hardware. Ini sebenarnya untuk komponen teknologi itu dengan software dan hardware itu sebenarnya bisa dijadikan menjadi satu, karena sebenarnya ya memang satu sih komponen teknologi software dan hardware. Kemudian yang kedua komponen basis data, kemudian yang terakhir komponen kontrol. Jadi menurut saya ini sebenarnya cuma 6 komponen. Teknologi itu adalah software dan hardware. Mari kita bahas mulai dari yang namanya komponen input. Apa sih yang dimaksud dengan komponen input? Input itu mewakili data yang masuk ke dalam sistem informasi. Input di sini termasuk metode dan media untuk menangkap data yang akan dimasukkan, yang dapat berupa dokumen-dokumen dasar. Jadi di sini adalah gambar proses memasukkan data yang ditangkap di dokumen dasar. Ada data dimasukkan di dokumen dasar, kemudian diproses melalui proses memasukkan data. Selanjutnya apa sih yang dimaksud dengan komponen model? Komponen model di sini merupakan suatu komponen yang terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan modul matematik yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di basis data dengan suatu cara tertentu yang sudah ditentukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Nah, biasanya ini adalah contohnya seperti ini. Model logika, misalnya model logika untuk mencetak item yang perlu dipesan kembali. Jika unit sisa lebih kecil daripada order point, maka cetak barang ini perlu dipesan kembali. Jika tidak, maka bisa dicetak barang belum perlu dipesan kembali. Ini kalau yang kerja di bagian IT paham ya. Bagian if else ya. Jadi suatu kondisi. Jika dia memenuhi suatu kondisi tertentu, maka lakukan ini. Jika tidak memenuhi kondisi tersebut, maka lakukan ini. Nah, ini adalah contoh komponen output. Jadi tadi sudah ada inputnya, seperti ini dokumen-dokumen dasar, kemudian diolah melalui komponen model atau diproses. Nah, ini adalah salah satu contoh hasil atau output yang diharapkan. Jadi misalnya di sini adalah laporan laba rugi. Hasil dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua pemakai sistem. Jadi di sini bisa sangat membantu sekali untuk manajer keuangan untuk melihat laporan laba ruginya. Juga bisa membantu sekali untuk stakeholdernya. Dia lihat tahun ini atau sampai saat ini saya rugi berapa sih, perusahaan saya dapat laba berapa sih, bagaimana sih kondisinya. Kemudian juga bisa membantu manajer marketing. Sekarang saat ini posisinya sudah seperti ini. Kira-kira berdasarkan laporan laba rugi ini, proyeksi sampai tahun depan kira-kira bakal terpenuhi atau enggak. Nah, itu sangat membantu dengan adanya laporan-laporan seperti ini. Kenapa? Karena dia bisa tahu, pendapatannya berapa, laba kotornya berapa, kemudian biaya-biaya yang dikeluarkan itu berapa. Jadi ini benar-benar lebih bermanfaat gitu. Berikut adalah mengenai komponen teknologi. Seperti yang sudah saya sebut sebelumnya, teknologi itu merupakan toolbox dalam sistem informasi. Jadi teknologi digunakan untuk menerima input, kemudian menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran, dan membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan. Contohnya nih kalau misalnya nih printer itu output. Kemudian untuk monitor itu juga output. Sedangkan untuk input itu bisa USB, storage, kemudian juga ada untuk penyimpanannya dia ada storage device, ada flash drive, kemudian ya macam-macam lah. Untuk software dan hardware, dari di sini maksudnya kalau hardware-nya tadi itu ya yang seperti yang tadi sudah kalian lihat di depan. Itu seperti ini hardware-nya. Ya, di sini hardware berperan penting sebagai suatu media input, penyimpanan,
input, output, dan penyimpanan vital bagi sistem informasi yang berfungsi sebagai tempat untuk yang berfungsi sebagai interface. Menurut saya sebaiknya ditambahkan. Jadi tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk menampung database atau lebih mudah dikatakan sebagai sumber data dan informasi untuk memperlancar dan mempermudah kerja dari sistem informasi. Tapi hardware di sini juga berfungsi sebagai suatu sarana untuk memasukkan data dan juga sebagai suatu sarana atau fasilitas untuk menghasilkan output. Ya. Jadi untuk yang sisi hardware-nya. Kemudian untuk yang sisi software-nya berfungsi sebagai tempat untuk mengolah, menghitung, dan memanipulasi data yang diambil dari hardware untuk menciptakan suatu informasi. Hari ini contohnya contoh software-nya ya. Seperti ini biasanya. Kita masuk ke selanjutnya yaitu mengenai komponen basis data. Basis data atau database itu merupakan kumpulan data yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain, di mana tersimpan di perangkat keras komputer dan menggunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Data perlu disimpan dalam basis data untuk keperluan penyediaan informasi secara lebih lanjut. Data di dalam basis data perlu diorganisasikan sedemikian rupa supaya informasi yang dihasilkan itu berkualitas. Organisasi basis data yang baik juga berguna untuk efisiensi kapasitas penyimpanannya. Basis data dapat diakses atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak paket yang disebut DBMS, Database Management System. Ini adalah contoh DBMS. Kemudian berikutnya adalah komponen kontrol. Banyak hal yang dapat merusak sistem informasi seperti bencana alam, api, temperatur, air, debu, kecurangan-kecurangan, atau sampai kegagalan-kegagalan sistem itu sendiri. Atau mungkin ketidakefisienan, sabotase, dan lain sebagainya. Oleh karena itu dibutuhkan yang namanya komponen kontrol atau sistem pengendalian. Dibutuhkan beberapa pengendalian yang harus dirancang secara khusus dan diterapkan untuk meyakini bahwa hal-hal yang diperkirakan dapat merusak sistem itu dapat dicegah. Atau misalnya jika sudah terjadi kesalahan-kesalahan, itu dapat segera ditanggulangi atau segera diatasi. Jadi ini sangat penting ya. Misalnya nih untuk menghadapi bencana alam, misalnya mereka punya backup atau punya server di tempat lain. Kemudian untuk mengatasi masalah misalnya dia diperkirakan temperaturnya nanti akan panas, bisa disetting misalnya dimasukkan di ruangan storage yang banyak AC-nya untuk diatur temperaturnya atau suhunya. Kemudian ruangan tersebut juga dipastikan agar tidak ada kebocoran dengan air. Kemudian juga tidak terlalu sensitif dengan namanya debu. Banyak sekali caranya untuk mengendalikan hal-hal tersebut. Nah, itu yang namanya disebut dengan komponen control atau mungkin yang saat ini lebih dikenal yang namanya dengan the quality assurance. Ya, berikut adalah akhir dari pembelajaran modul 2. Terima kasih atas kehadirannya mendengarkan kuliah di sesi pertemuan pertama ini. Ya, walaupun sudah kelas terakhir, semoga nggak bosen ya. Oh ya, sebelum mengakhiri kelas ini, mohon tunggu sebentar. Coba mari kita lakukan absensi dulu. Jangan lupa tolong absensi di portal, di LMS. Kalau misalnya nggak bisa tolong hubungin saya. Saya juga coba proses manual. Nah, nanti untuk sebagai cross-check saja ya. Oke ya. Terima kasih dan sampai jumpa di minggu depan. Jangan lupa belajar ya. Oke.